Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul itsnain ba'dal asr atsamin wa ishrun min syahri dzil qa'dah alaf arba'a sita wa arba'un. Mazilna fi darsina fi kulliyatir raqaiq fawasalna ilal hadits ats-tsani min kitab Riyadhus Shalihin fi babi fil amri bil muhafadzati ala sunnah. Fa qabla an nadkhula falyatafaddali ikhwanina an yusammi al matan barakallahu fikum. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala ats-tsani makna dalik al-hadis asani fi hadal bab. An Abi Najih Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annama au ka'annaha mau'izatun muwadda'in fa'ausina. Qala usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa innahu may ya'ish minkum fasayarah ba'di fasayarah ikhtilafan katsira wa innahu may ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Maka makna dari hadis ini barakallahu fikum, asani an Abi Najih Irbad ibni Sariyah. Belum dibuka streaming ternyata. Maka dari Abi Najih, sahabat Irbad ibni Sariyah, kita buka streaming. Qala wa'adana Rasulullah mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub. Bahwa suatu hari Nabi memberikan kepada kami mau'izah, maknanya ceramah. Yang mana ceramah itu sangatlah menyentuh. Wajilat minhal qulub, membuat hati ini takut dan gemetar. Wadarafat minhal uyun, dan membuat kami mencucurkan air mata di saat Nabi memberikan ceramah tersebut. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izah muwadda'in. Maka wahai Rasulullah, seakan-akan ceramah ini ceramah perpisahan. Fa'ausina, maka wahai Rasulullah, setelah ceramah itu berikanlah nasihat kepada kami yang penting, pendek, dan seterusnya. Maka Nabi kemudian memberikan nasihat, usikum bitaqwallah. Maka nasihat berisi pertama, bertakwa kepada Allah kalian semua. Wasam'i wa ta'ati, dan harus taat kepada pemimpin muslim kalian. Seperti pemimpin kita sekarang Pak Prabowo, maka wajib bagi kita mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang naik menjadi pemimpin itu dari keturunan Afrika, dari bekas budak Afrika yang hitam legam,
Maka jika ditunjuk dia menjadi pemimpin muslim, maka wajib bagi kalian untuk as-sam'i wa ta'ah, taat dan patuh. Tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Tidak boleh memberontak. Kemudian nasihat yang ketiga, wa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka disebutkan nasihat yang ketiga, dari kalian yang akan hidup setelah aku mati, kelak akan mendapati kaum muslimin terpecah belah, dan itu yang terjadi sekarang. Ada kaum muslimin ahli sunnah, ada ahlul bid'ah, ada kelompok as-sufiyah, ada kelompok as-syiah, ada yang dari keyakinannya al-qadariyah, al-jabriyah, al-maturidiyah, al-asyairah, dan juga ada yang berakidah jabriyah dan jahmiyah, al-mu'tazilah, dan yang lainnya. Dan dari permasalahan dakwah seperti Jama'atut Tabligh, yang mana mereka mengeluarkan diri mereka satu pekan khusus, 40 hari khusus, dinamakan dengan khuruj fisabilillah, padahal kita berdakwah setiap hari. Maka mereka mengkhususkan, dan yang paling puncak 4 bulan, dan kalau bisa berdakwah ikut ke IPB, bukan Institut Pertanian Bogor, tetapi India, Pakistan atau Bangladesh, maka pulangnya langsung disebut ya Maulana, ya Maulana, dipanggil Maulana. Maka di sini kelompok Jama'atut Tabligh dari perpecahan yang tidak mengikuti sunnah dari segi dakwah. Dan begitu pun dari segi dakwah seperti ini, seperti kelompok Ikhwanil Muslimin yang masuk bahkan kepada partai politik di mana-mana di dunia, dan kelompok As-Saruriyah dan yang lainnya. Maka perpecahan ini nyata sebagai ucapan dari Nabi yang mereka semuanya berdalil dengan Al-Quran. Mana dalil Jamaah Tabligh berdalil dengan Al-Quran tentang khuruj? Kuntum khaira ummatin ukhrijat finnas, ukhrijat linnas, bahwa kalian sebaik-baiknya umat, wahai Jamaah Tabligh. Di saat ukhrijat, diambil dari ukhrijat, khuruj 40 hari kepada manusia, khuruj sepekan. Kita berdakwah tiap tahun, tiap hari, tiap-tiap, tidak digubris bagi mereka. Harus ikut metode mereka. Hanya dakwah khuruj sepekan, 40 hari atau 4 bulan. Hanya itu puncaknya. Kita tiap tahun, kita terus setiap hari. Dalam setahun 2 tahun berdakwah tidak terhitung bagi mereka. Tidak Maulana, gelarnya tidak Mulyono. Jadi bagi mereka ada tingkatan-tingkatan khusus jika mengikuti kelompok mereka. Meskipun dakwah hanya sekedar 1 hari, khurujnya hanya 3 hari, khurujnya 1 pekan, khurujnya 30 hari, 40 hari, namun mereka mempunyai kedudukan tertentu berbeda dengan kita yang melaksanakan dakwah tiap hari, tiap bulan, tiap pekan, tiap bulan, jadwal di mana-mana. Bagi mereka tidak ada apa-apanya. Maka ini contohnya bahwa mereka pun berdalil dengan Al-Quran, di mana mereka berdalil dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi orang yang paling baik di dunia di saat kalian khuruj kepada manusia. Khurujnya ditentukan oleh mereka, takmirnya oleh mereka, dan dalam keadaan dakwahnya mendakwahkan kitab Fadailul A'mal ataupun yang lainnya, karya dari gembong mereka Al-Kandahlawi, Muhammad ibnu Ilyas Al-Kandahlawi, yang bukan Arab. Karya mereka pun ditulis dalam keadaan bahasa Pakistan, bukan bahasa Arab. Kemudian sekarang diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Al-Muhim, berapa ragam dan macam dari perpecahan kaum muslimin. Dan ini janji Nabi, wa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka di dalam hadis ini
kemudian setelah Nabi menjelaskan akan terjadi khilaf, dan khilaf ini musibah, lalu bagaimana jawabnya? Di sini diberikan problems and solve of the problems. Apa problemsnya? Ikhtilaf ummah. Apa solve of the problems? Jawabnya ataupun hadal hadis da wa dawa. Disebutkan da, penyakit. Akan ada penyakit apa? Perpecahan umat. Lalu tidak cukup dengan penyakit, Nabi memberikan penawar dari penyakit. Apa itu? Kalimat setelahnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha binawajid. Ini obatnya. Pertama, mengikuti sunnah Nabi. Maka menghidupkan sunnah seperti sekarang kita melaksanakan sunnah adzan awal, orang lain mematikan, kita menghidupkan. Ini obat. Dan menghidupkan sunnah-sunnah yang ada. Ini obat. Kedua, alaikum bisunnati, dan yang kedua wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Juga dengan menghidupkan asar-asar salaf dalam keadaan akidah, dalam keadaan fikih. Bagaimana fikih salaf, bagaimana dulu Abu Bakar, bagaimana dulu Umar, bagaimana dulu Utsman, bagaimana dulu Ali, para khulafa ar-rasyidin, apa pendapatnya tentang ayat ini. Maka oleh sebab itu selalu kita mengatakan kita bermanhaj Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Kalau hanya mengatakan saya mengikuti Sunnah, tidak mesti mengikuti as-salafus saleh, maka kalian akan salah. Karena mengikuti Al-Quran saja dan Sunnah tanpa pemahaman mereka para sahabat yang hidup di zaman Nabi, yang mengetahui bagaimana Al-Quran turun, untuk siapa turun, dan mengetahui lafaz-lafaz hadis, diberikan maknanya dengan benar dan pengamalannya dengan benar adalah mereka para sahabat. Maka kenapa kita selalu mengatakan manhaj kita salafi? Apa sih maknanya salafi? Maknanya kita memahami Al-Quran dan Sunnah di dalam agama ini sesuai pemahaman mereka para salafus saleh. Maka jika kita memahami Al-Quran hanya pemahaman kita, maka akan salah seperti tadi Al-Kandahlawi mengambil pendalilan dari Khuruj dengan surat di Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan pengikut-pengikutnya dari orang-orang jamaah tabligh membebek, ini dalilnya. Coba kita rujuk kepada tafsir salaf. Apa tafsir salaf? Alhamdulillah telah ada ayat ini ditafsirkan oleh salaf Abu Hurairah, salaf dari sahabat. Disebutkan di mana? Di Sahih Al-Bukhari. Tentang tafsir ayat ini. Berkata Abu Hurairah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ay antum ayyuhas sahabah antum khairun nas linnas. Maka kata Abu Hurairah, ayat ini untuk siapa? Untuk kalian para sahabat, yang mana kalian itu sebaik-baiknya manusia dan dikeluarkan untuk diikuti seluruh manusia. Tidak ada pendalilan untuk Khuruj, dakwah 30 hari, 40 hari. Dari mana? Itu dari pendiri Jama'atut Tabligh. Ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran bisa dipelintir semau gue. Tergantung dari pendapat mereka. Maka oleh sebab itu, semua kelompok yang tidak mengikuti sunnah akan mentakwilkan Al-Quran, bahasa Jawanya saenake udele dewe, seenaknya perutnya sendiri. Maka dia akan mentafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan pemahamannya. Itulah kenapa kita mengatakan kita manhajnya ahlu sunnah. Al-Quran na'am, Al-Quran dalilnya. Sunnah na'am, lakin ala fahmiman, namun sesuai pemahaman siapa? Sesuai pemahaman as-salafus saleh. Dan dari salafus saleh adalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang 4. Maka di sini jawaban. Jika terjadi perpecahan kaum muslimin ada berbagai macam ragam. Ada sufiyah, ada khawarij yang memberontak dari pemerintah kaum muslimin, dan ada rawafid
orang-orang Rafidhah, dan ada orang-orang yang mengumpulkan dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah seperti Ikhwanil Muslimin, dan ada dari kelompok-kelompok mana saja dari kelompok yang sesat. Maka jawabannya agar alaikum bisunnati, pertama kembali kepada sunnah, dan yang kedua sunnahnya yang difahami oleh as-salafus saleh. Maka Nabi mengatakan alaikum bisunnati, kedua wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Adu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Tentunya lafaz gigit dengan geraham adalah lafaz hadis yang maknanya bukan hakiki. Gigitlah dengan gigi geraham maknanya pegang erat sunnahku dan tafsir salaf dari Al-Quran dan hadis dari para khulafa ar-rasyidin. Gigit dengan geraham maknanya gigit dengan keras, pegang dengan kuat, itu maknanya. Kemudian nasihat yang berikutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam ini. Dan perkara yang baru ini dilihat dari apa? Dari kacamata sunnah. Sehingga yang diinginkan dengan awas perkara yang baru dilihat dari sunnah. Tidak ada sunnah demikian dan demikian, oh berarti ini baru. Apa contohnya? Misal dari berbagai ibadah, maka ada perkara yang bid'ah dari ibadah. Contohnya apa? Misalnya dari segi puasa, ada yang namanya imsak ihtiyati. Apa maknanya imsak ihtiyati? Dia adalah waktu imsak berhenti 10 menit, seperempat jam, 20 menit sebelum adzan fajar yang kedua. Dan ini digambarkan di masjid-masjid awam di mana-mana. Ima dengan sirine, seperti perang dunia kedua dulu. Ada pesawat Jerman Nazi, seperti itu. Maka berhenti makan maksudnya. Ada yang manual dengan mulut, dan itu pun maknanya salah. Imsak di mana-mana. Dan apa maknanya imsak? Kalau kembali kepada lughah Arabiyah, imsak maknanya in English constipation, ataupun orang yang tidak bisa BAB. Maka dinamakan penyakit namanya imsak. Kalau datang ke dokter, kamu sakit apa? Imsak, ma'ruf. Maksudnya susah buang air besar. Dikasihlah obat. Nah di sini mereka manual, imsak, aku susah buang air besar. Seperti itu. Bid'ah. Baik manual, baik dengan sirine, baik dengan bunyi apa saja. Kalau di desa-desa ada dentuman yang dibuat meriam-meriam dari bambu. Boom, boom, boom. Apa itu semua maknanya? Itu semua maknanya agar menahan makan, dinamakan al-imsak al-ihtiyati. Maka di sini contoh perkara yang bid'ah. Dari kacamata mana? Dari kacamata Islam. Dari kacamata sunnah. Karena tidak ada permasalahan ini. Justru di dalam hadis-hadis yang sahih, kita ini sahur di waktu itu. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Anas dan Abdullah bin Amr bin al-As. Di mana Anas bin Malik menanyakan kepada Abdullah bin Amr bin al-As yang sahur bersama Nabi, kunna natasahharu ma'an Nabi summa ya'ti qabla ala qadri khamsina ayah. Maka kami sahur bersama Nabi sampai selesai, dan waktunya itu kapan? Seakan-akan waktunya seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Hanya itu waktu sahur. Dan kapan seseorang membaca 50 ayat? Seperempat jam bisa, 10 menit bisa, 20 menit bisa, atau setengah jam bisa. Kesimpulannya, Nabi dulu sahur justru di waktu mendekati dari waktu berbuka atau waktu fajr.
Dan itulah dari sunnah. Sahur itu lebih dekat kepada fajar, lebih mendekati sunnah. Dan ini gambarannya dulu Nabi makan sahur, ditanyakan oleh Anas, bagaimana jarak sahur bersama Nabi? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dijawab qadru khamsina ayat. Seakan-akan seseorang membaca 50 ayat, sekitar 10 menit, 20 menit. Ini sunnah Nabi. Dan dijadikan oleh mereka justru pada saat itu kita meninggalkan meja makan. Maka dibunyikan sirine atau kalimat imsak atau yang lainnya, maka kita harus meninggalkan meja makan. Dan inilah dari kebid'ahan contohnya. Dan contohnya kebid'ahan juga dari segi adzan awal diganti dengan Al-Quran, diganti dengan salawat kepada Nabi, diganti dengan tasbih, tahmid, atau diganti dengan manual juga. Seperti kami di Padang waktu DM Jamil, dibuka mikrofon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah masuk jam 4, maka adzan fajar akan datang jam 4:45 menit. Maka marilah kita bangun melaksanakan sholat sekian. Itu. Saya pikir Masya Allah pengumuman. Tiap hari ternyata. Karena kami di sana sekitar sepekan. Jadi setiap hari si marbot bukannya adzan awal memberitahukan bahwa sekarang jam sekian. Dan jam 4:45 adzan yang kedua. Maka dipersilahkan untuk bangun. Selesai laporan. Maka lihat bagaimana orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah dan terjatuh kepada kebid'ahan akan beraneka ragam macam kebid'ahan itu. Ada yang menyetel Al-Quran, jadi mulai bangun langsung Al-Quran. Ada yang salawatan kepada Nabi. Ada yang tadi manual, bahwa sekarang waktunya demikian, ayo silahkan kaum muslimin bangun untuk sholat fajar, untuk sholat malam. Seperti itu. Maka inilah dari jenis-jenis perkara-perkara kebid'ahan. Maka Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas perkara-perkara yang datang dari kebid'ahan. Dia akan beragam macam dan tidak mengetahui dari sunnah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan awas, karena segala yang namanya bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan berkata At-Tirmidzi hada haditsun hasanun sahih. Maka sebelum kita masuk kepada sedikit syarah ataupun takhrij saja, maka kita berikan terjemah untuk saudara kita di sana yang kurang memahami bahasa Arab, seperti saudara kita Ahmad. Atsani, the second of the hadith from this chapter. An Abi Najih Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'idah balighah wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. From Irbad ibn Sariyah, may Allah be pleased with him, reported from messenger of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, one day Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered us, memberikan kepada kami ceramah. And this ceramah or delivered us a very eloquent khutbah. Yang mana khutbahnya itu sangat menyentuh hati. On account of which eyes shed tears and heart were full of tears. Maka hati bergetar menjadi takut dan mata kita mencucurkan air mata. A man said, dan berkata seseorang kepada Nabi, Ya Rasulullah, O Prophet of Allah, this is as if it were a parting advice. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat terakhir. So advise us
maka berikanlah kepada kami nasihat. So advise us, and Nabi Muhammad SAW give nasihat. The first, I admonish you to fear Allah. Aku nasihatkan kalian agar takut kepada Allah. This the first. And the second, to listen and obey, even if an Abyssinian slave or Habashian slave is appointed as your leader. Maka yang kedua, harus taat kepada pemimpin kaum muslimin, baik dari orang Jawa, orang Indonesia, pemimpin kita, atau kelak mungkin pemimpin kita orang Papua. Harus taat apa tidak? Selama dia muslim. Meskipun hitam, legam, tinggi, misalnya, harus taat selama dia muslim. Dan di sini pun contoh Nabi, meskipun dia orang Habasyi. Apa makna Habasyi? Orang Afrika, orang Ethiopia, dan bekas budak. Kebanyakan dijadikan perbudakan orang-orang Afrika. Kemudian dijadikan pemimpin oleh kalian, wajib taat sama wa ta'ah. Ini maknanya. So this the meaning from this hadith. So why? Because whosoever among you shall live after me will see much discord. Maka jika kalian hidup setelah aku, kalian akan melihat banyak sekali ikhtilaf. So hold fast to my sunnah and the examples of the right guided. So Nabi Muhammad SAW give here the problems. What is the problems? Ikhtilafan kathira, much discord between Muslimin. So what is the answer, or what is the solve of the problems? We have to mention. The first is follow the sunnah. So hold fast to my sunnah. Alaikum bi sunnati. And the second, you must follow sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Uthman, and Ali. So their name is the Salafus Saleh. And the fourth is Khulafa Ar-Rasyidin. So adhere to them and hold to it fast. Maka gigitlah dengan geraham kalian. So keep the faith. This the sunnah. And the sunnah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. And after this, the advice, beware of new things in din. Hati-hati kalian melaksanakan kebid'ahan. Because every bid'ah is misguidance. Setiap yang namanya bid'ah, misguidance, kesesatan. And the other riwayah, di riwayat An-Nasai, wa kullu dolalatin finnar. And every misguiding is in the hellfire. So this hadith, barakallahu fikum, is the second hadith. So after Asr we don't have too much time. Maka di waktu Asr ini kita tidak banyak memberikan waktu untuk menjelaskan. Maka insyaallah kita masuk kepada faidah hadis ini di waktu yang akan datang. Namun kita tutup pelajaran kita dengan takhrij. Karena selama ini hadis-hadis yang kita baca di Riyadhus Shalihin kebanyakan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, atau muttafaqun alaih. Kecuali sekarang hadis Abi Daud dan At-Tirmidzi. Maka hadis ini barakallahu fikum mahalu, bagaimana kedudukannya? Hadis ini telah datang dari berbagai tabi'in, meriwayatkan kepada Irbad ibn Sariyah. Maka dari hadis-hadis yang datang dari tabi'in, pertama diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami. Catat, dari Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami dari sahabat Irbad ibn Sariyah. Wa Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami mahaluh majhul. Kemudian datang jalan yang kedua dari Hujr ibnu Hujr an Irbad ibn Sariyah. Wa Hujr ibnu Hujr majhul, unknown. So we have to change. Kita mempunyai dua jalan in hadith. The first from Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami, and he is majhul or
unknown. And the second from Hijr ibn Hijr atau Hujr ibn Hujr, and he is majhul, dan dia juga majhul. Berarti dua jalan dalam keadaan majhul. And the third from the Yahya ibn Abi Muti', akhrajahu Ibnu Majah, from Ibnu Majah from Yahya ibn Abi Muti' an Irbad ibn Sariyah. Wa mahalu Yahya ibn Abi Muti', Yahya ibn Abi Muti', his man is saduq, hasanul hadith. So Yahya ibn Abi Muti' saduq. So this hadith is sahih? No. Because Yahya ibn Abi Muti' saduq, but he is not listening from Irbad ibn Sariyah. Maka sanadnya terputus, munqati', karena Yahya ibn Abi Muti' not listening. So this hadith is munqati', katid, tidak bersambung, terputus. Maka ini tiga jalan. Dan jalan yang keempat dari Khalid ibnu Ma'dan, dari Irbad ibni Sariyah, dan banyak jalan-jalan yang lain seperti Abdullah ibnu Abi Bilal, dan juga Jubair ibnu Nufair, dan juga Al-Muhajir ibnu Habib. Maka semua dari tabi'i tadi yang kami sebutkan ada 6, dan semuanya tidak lekang dari kedhaifan, bisa naik hadis ini kepada derajat sahih li ghairi. Maka telah disahihkan oleh para ulama seperti Imam At-Tirmidzi tadi. Berkata Imam At-Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahih. So Imam At-Tirmidzi make sahih this hadith. Wa kadzalika Al-Bazzar, when he said in Jami'ul Ulum fi Jami'u Bayanil Ilm with Ibn Abdul Bar, he said hada hadithun thabitun sahih. And Imam Ibn Abdul Bar in his book Jami'u Bayanil Ilm, he said this hadith is sahih like Al-Bazzar. So how much ulama make sahih? At-Tirmidzi, Al-Bazzar, Imam Ibn Abdul Bar, and the fourth, yang keempat, Imam Al-Baghawi. He said hada hadithun hasan. Hadith ini hadith yang hasan, yang menyahihkannya juga. Wa kadzalika Ibnul Mulakin in his book Al-Badr Munir, he said hadal hadithu sahih. Maka hadith ini hadith yang sahih. Dan begitupun dari ulama this time, like Syekh Al-Albani rahimahullah, he makes sahih this hadith. And ulama this time, Syekh kami, our Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i from Yaman, so he makes sahih this hadith in his book Al-Jami'u Sahih mimma laysa fi sahihain. Maka hadith ini pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'u Sahih. So this hadith is sahih. So maybe enough from this time. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk syarah lebih dalam lagi di waktu yang akan datang, tafadhalu hafizakumullah.